Shalom, saudara yang kekasih, kita saat ini masih mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap beraktivitas di rumah untuk mendukung pemerintah kita menghambat penyebaran virus COVID-19. Sejenak kita mengingat kembali bahwa sejak akhir tahun 2019 yang lalu, dunia ini dikejutkan dengan munculnya penyebaran virus COVID-19, tepatnya di kota Wuhan, di Republik Rakyat Tiongkok. Bahkan secara khusus di bangsa dan negara kita, di awal Maret 2020 yang lalu, ketika pemerintah kita melalui Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, mengumumkan bahwa 2 warga negara Indonesia ketika itu sedang dirawat karena dinyatakan positif menderita COVID-19. Maka sejak saat itu diumumkan, ada perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Awalnya tentu perubahan itu tidak terlalu berdampak secara signifikan. Tetapi sejak diberlakukannya PSBB, tentu ada perubahan yang signifikan terjadi di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara kita. Secara khusus di wilayah kita Tangerang Selatan, kita bisa merasakan betul bagaimana aktivitas kita mulai dibatasi dengan berbagai bentuk aturan yang tentu ditujukan untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 tersebut. Sulit tentu, bahkan situasi yang kita alami ini bukan tidak mungkin merubah kebiasaan-kebiasaan kita dalam aktivitas normal selama ini. Tetapi yang sulit itu tentu bisa kita atasi ketika kita bertekad dan juga memiliki komitmen dengan sungguh-sungguh mengikuti setiap anjuran dan himbauan pemerintah. Saudaraku yang kekasih, secara khusus warga Kristiani, tentu kita mengingat ungkapan Rasul Paulus di kitab Roma pasal 13, sebagai warga Kristiani kita juga diminta memiliki tanggung jawab untuk tunduk kepada pemerintah dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil. Tentu kebijakan-kebijakan yang membawa kebaikan bagi seluruh elemen masyarakat. Maka seruan melalui tayangan ini mengajak kita untuk ikut terlibat aktif dalam kepedulian mengikuti anjuran-anjuran tersebut. Bentuk kepedulian kita yang paling sederhana adalah dengan memperhatikan kondisi kesehatan pribadi kita, kemudian memperhatikan kondisi kesehatan anggota keluarga kita di rumah kita masing-masing, lalu bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat kita menunjukkan kepedulian dengan memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Banyak warga terdampak. Tentu dampaknya bukan hanya bagi kesehatan saja, tapi yang paling dirasakan adalah dampak secara sosial ketika jarak dan interaksi kita mulai dibatasi secara fisik. Tapi percayalah, pembatasan aktivitas
dan juga pembatasan jarak, itu pasti tidak akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama elemen masyarakat, sesama anak bangsa. Sebab kita masih bisa mempergunakan berbagai kemudahan dengan alat-alat telekomunikasi untuk saling menyapa satu dengan yang lain. Fisik bisa dibatasi jaraknya, tapi komunikasi kita dengan orang-orang di sekitar kita tidak bisa dibatasi. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, maka melalui tayangan video ini saya mengajak dan menghimbau kita semua untuk berperan secara aktif di lingkungan kita masing-masing, memperhatikan betul protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Sebab apa yang diberlakukan itu untuk kebaikan kita bersama, untuk kepentingan kita bersama. Lalu seraya berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu kita meminta pertolongan agar pemerintah kita dikuatkan, pemerintah kita dimampukan. Dan kita juga berdoa bagi masyarakat yang saat ini sedang dalam perawatan, baik orang-orang dalam pantauan atau pasien-pasien dalam pengawasan, dan juga yang sudah positif COVID-19 bisa sembuh. Bagi keluarga yang sudah mengalami kedukaan, kita berdoa Tuhan beri penghiburan. Maka sebagai anak bangsa, kita patut mengikuti anjuran pemerintah. Tuhan memberkati.